Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ya'lalu rijadihim bil jannah wa yaqawna bi asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة ثم الفاتحة صاحب الكتاب سيد أبو عبد الله محمد يوسف أسامي ثم إلى شيخ الرحاب محمد الدسوقي ثم إلى حضرة الوالد الحبيب عبد الله بن محسن العطار ثم إلى شريفنا نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة واللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال مصنف الكتاب رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ila anqal, masuk kita pada pembahasan sifat mustahil. Wahya al-adamu wal hudutsu wa turubul adam. Sifat yang mustahil bagi Allah yang pertama adalah tiada. Mustahil Allah itu tiada. Yang kedua, mustahil Allah itu hudus. Hudus itu baru, ada permulaannya. Yang ketiga, mustahil Allah itu turuwul adam, akan mengalami ketiadaan. Setelah ada akan mengalami nanti ketiadaan, namanya turuwul adam. I'lam, ketahuilah, annahu rataba hadhil 20 al-mustakhilata ala hasabi tartibil 20 al-wajibah. Ketahuilah bahwa 20 yang mustahil bagi Allah, jumlahnya berapa? 20. Nanti akan kita bicarakan secara berurutan sesuai dengan perkara wajib yang sudah kita bicarakan juga berurutan. Artinya kalau yang pertama pada wajib itu wujud,
berarti yang pertama pada mustahil lawannya. Yang kedua pada wajib itu bersifat qidam, maka yang kedua pada mustahil adalah hudus, lawan dari yang kedua. Terus begitu sampai 20. Fadzukira ma yunafi as-sifatal ula thumma ma yunafi tsaniyah wa hakadza ala hadzalika tartib ila akhir. Fal adamu naqidu sifatil ula wa ya al wujud wal hudutsu naqidu sifatis tsaniyah wa ya al qidam wa turubul adam wa yusammal fana wa naqidu sifatis salisati wa hiya al-baqa. Maka yang sudah kita bicarakan tadi, adam itu adalah nakid. Nakid itu kebalikan atau apa? Selainnya, kata selainnya atau kata kebalikan dari ada. Selainnya ada itu apa? Selainnya ada itu ya tidak ada, gitu loh. Artinya kalau mau menghilangkan kata ada, jadinya berarti apa? Tidak ada, gitu. Baru kalau mau menafikan baru, menghilangkan baru, jadinya apa? Tidak baru, gitu loh. Ya kan? Bako mau menghilangkan bako, jadinya apa? Tidak bako, gitu loh. Allah itu tidak wujud. Allah itu mustahil tidak wujud, mustahil tidak qidam, mustahil tidak bako, gitu kan maksudnya. Karena yang wajib bagi Allah apa? Wujud, qidam, bako. Lawannya apa? Berarti tidak wujud, tidak qidam, tidak bako. Gitu loh. Lah tidak wujud itu apa? Tidak wujud itu bisa disebut dengan adam, gitu. Tidak wujud maknanya apa? Tiada. Ya, sesuatu yang tiada itu nggak ada wujudnya, gitu maksudnya. Tiada itu apa sih aslinya? Tiada itu kalau mau ditakrif apa? Kalau nggak nampak itu bukan tiada, ya nggak nampak, nggak kelihatan, kentut itu. Ada apa tiada? Kentut itu ada apa tiada? Ada. Tapi nggak kelihatan. Jadi tiada itu maknanya nafiyul hal, gitu. Tiada itu nggak ditemukan keadaannya, gitu loh. Kan sesuatu itu disebut ada karena dijumpai keadaan loh. Keadaan itu ada sehatnya, ada tingginya, ada ukurannya, ada sifatnya. Ini beberapa keadaan yang ditemukan pada sesuatu zat. Kalau semua keadaan ini nggak ada, berarti zatnya ya nggak ada. Jadi adam itu tidak dijumpainya keadaan pada sesuatu. Kalau sesuatu itu nggak dijumpai keadaannya, maka disebut sesuatu itu tiada. Orang nggak ditemukan keadaannya, tingginya nggak ada, beratnya nggak ada, warnanya nggak ada. Ada nggak orangnya? Ya nggak ada orangnya berarti, gitu loh. Orang itu disebut ada karena ditemukan
keadaannya, namanya halnya gitu loh. Ketika halnya ditemukan berarti dia wujud. Kalau halnya nggak ditemukan berarti dia adam. Iya, mesti yang nggak ada itu salah satu sifatnya gitu ya, bukan barangnya nggak ada, bukan. Gitu. Makanya bapak kan dulu begitu, bah, bapak saya udah nggak ada, bah. Ente nggak ngakui bapak kamu ya? Loh, kok nggak ngakuin, bah? Ya ada, berarti udah bapaknya. Itu nggak ada bapaknya gimana sih? Ada, bapak saya cuma udah meninggal. Ah, begitu, udah meninggal. Bukan udah nggak ada. Bapak kamu nggak ada gimana? Salah. Bapak kamu nggak ada, kamu nggak punya bapak dong gitu. Bapak saya meninggal, Pak. Oh gitu maksudnya. Nah sekarang orang di kampung aja nggak ada gitu loh. Makanya nggak ada hidupnya. Tapi kan ada lainnya kan. Masih ada tingginya, ada baunya. Ya, jadi kalau menolak atau meniadakan wujud berarti tidak wujud. Tidak wujud itu sama dengan adam. Terus meniadakan kidam, Allah itu tidak kidam. Berarti kalau nggak kidam apa? Baru atau hudus. Allah itu berawal apa tidak berawal? Tidak berawal. Kalau tidak berawal mau kita hilangkan, jadinya apa? Berawal. Kalau bahasa Arab susah ya. Bahasa Indonesia susah jadinya ya. Nah, tidak berawal. Berarti yang mau dihilangkan berawalnya ya. Bukan nafi. Berarti yang mau dihilangkan itu hudusnya gitu ya. Hudus kan berawal. Allah tidak hudus. Hah? Tidak berawal. Tidak berawal sama dengan kidam gitu loh. Tidak berawal sama dengan kidam. Kalau berawal sama dengan hudus. Jadi Allah itu mustahil sesuatu yang baru. Mustahil Allah itu ada permulaannya. Mustahil Allah itu tadinya nggak ada, terus jadi ada. Oh, kalau manusia itu nggak bisa ada sendiri. Manusia itu butuh diciptakan. Kalau Tuhan bisa ada sendiri. Kalau Allah itu bisa ada sendiri. Kata-kata Allah itu bisa ada sendiri akan dipahami tadinya nggak ada, terus jadi ada, tapi celing gitu loh maksudnya. Nongol mana mungkin sesuatu nongol sendiri, mana mungkin. Biar Allah nggak nongol sendiri. Kalau nggak nongol sendiri dibikin pip, apalagi mau nongol sendiri aja nggak, apalagi dibikin gitu loh. Nah kalau nggak nongol sendiri gimana? Memang Allah itu aslinya ada gitu loh, bukan nongol sendiri, bukan. Memang Allah itu asli ada gitu loh, dari dulu memang ada. Disebut tidak berawal, adanya tanpa permulaan. Terus bako atau turuwul adam itu apa? Bako. Kalau menghilangkan bako jadinya adalah turuwul adam atau fana.
Mustahil Allah itu wujudnya setelah Allah itu setelah kita menemukan nih Allah itu ada loh. Wajib Allah itu ada. Terus kok sampai dikatakan wujudnya ini menjadi tiada, maka hukumnya apa? Mustahil. Karena perkara yang wajib adanya itu nggak akan mungkin berubah menjadi tiada, nggak mungkin. Perkara yang wajib adanya ya selamanya akan ada. Nah, dikatakan di Quran apa? Wa ya poko wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekalah wajah Tuhanmu. Wa ya poko, kalau orang-orang Wahabi ngartinya dan kekalah wajah Tuhanmu. Yang lainnya nggak kekal. Yang kekal cuman apa? Wajahnya. Wajah di situ maknanya apa? Zat, itu dong mestinya. Bukan wajah, itu maknanya wajah ini. Wastihalatul adam alaihi ta'ala tastalzimu istihalati asifatain al-akhiratain alaihi jalla wa azza wa ma'al hudutsu wa turuwul adam. Kemustahilan adam, mustahil Allah itu tiada, nggak mungkin Allah itu tiada, itu menetapkan kemustahilan dua sifat bagi Allah, yaitu hudus dan turuwul adam. Itu mustahilnya Allah tiada, itu mustahil Allah tiada itu mau menolak dua sifat, tiada dari permulaannya atau tiada pada akhirnya, gitu loh. Allah itu permulaannya dulu pernah nggak ada, sekarang ada. Atau Allah itu nanti akan, sekarang ada, tapi nanti akan tiada, gitu loh. Jadi yang disebut menolak tiada itu mau menolak dua, menolak ketiadaan pada awalnya atau menolak ketiadaan pada akhirnya. Wa ma'al khudutsu wa turul adam li annal adama idza kana mustahilan fi haqqihi ta'ala lam yutasawwara la sabiqon wala lahiqon. Karena yang namanya bila Adam itu mustahil bagi Allah, maka Adam tidak tertasawurkan pernah dan akan terjadi. Maksudnya Adam itu yang bisa digambarkan Adam bagi Allah itu pernah tiada atau akan tiada, gitu loh. Kalau pernah tiada, sekarang tapi pernah tiada, gitu loh. Berarti dulu pernah tiada, sekarang ada, atau akan tiada. Kalau akan tiada sudah belum, masih apa dia? Ada, gitu loh. Nah, ini yang mau ditolak. Allah itu mustahil pernah tiada atau akan tiada. Pernah tiada ya mustahil, akan tiada juga Kalau kita pernah tiada dan akan tiada, itu wujudnya makhluk tuh. Semua wujudnya makhluk mesti pernah tiada dan akan tiada. Wa bihadza tu'rafu anna wujubal wujudilahu ta'ala azza wa jalla yastalzimu wujubul qidami wal baqa'i lahu tabaraka wa ta'ala. Dari hal ini pula diketahui bahwa wajib adanya bagi Allah
itu menetapkan juga wajib kidam dan wajib bakoknya. Allah itu ada wujudnya, berarti adanya ini ada yang tidak berawal dan tidak berakhir. Mustahil Allah itu tiada, maknanya mustahil Allah itu pernah tiada dan akan tiada, gitu loh. Jadi tiada yang mau ditolak bagi Allah itu yang bisa digambarkan apa? Tiada yang maknanya hudus atau tiada yang maknanya turuwul adam. Kalau tiada yang maknanya hudus apa? Hudus itu perkara yang pernah tiada. Wujudnya sekarang itu pernah mengalami tiada. Maka ini yang mau dimustahilkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'atful kidam wal baqa' hunalika alal wujudi min atfil khasi alal am awil lazimi alal malzum ka'atfil hudud wa turuwil adam ala adami huna. Maka sebab pengatapan disandarkan atau dikaitkannya kidam dan bakok kepada wujud, Allah wujud kidam bakok, disandarkannya kidam bakok pada wujud, itu dalam penjelasan sifat wajib merupakan ataf khos alal am. Amnya wujud, khosnya kidam bakok, atau lazim alal malzum. Kalau lazimnya wajibul wujud, ya pasti kidam dan bakok, gitu loh. Kalau perkara yang wajib ada, sesuatu yang pasti ada, mesti yang enggak berawal dan tidak berakhir. Ini halnya seperti ka'at fil hudus wa turuwil adam ala adami huna. Ini seperti pengatafannya hudus dan turuwul adam pada makna adam. Kan pertama adam, terus hudus, terus turuwul adam. Jadi hudus itu diatapkan kepada si Adam. Hah? Atap atau lazim. Bukan. Lazimnya wajib Adam, gitu loh. Lazimnya wajib Adam itu hudus. Pasti yang namanya hudus itu pernah tiada awalnya. Itu pasti itu, gitu loh. Atau turuwul adam, akan tiada pada akhirnya. Berarti adam itu amnya, khususnya hudus, khususnya turuwul adam. Lebih spesifik lagi. Wa innama lam yuktafa bil awwali fil maudhi'ain li anal maqsuda dzikru sifatil wajibati wal mustahilati ala tafsil li'annahu lawistughniya fiha bil am anil khas wa bil malzum anil lazim lakana dalika dzari'ah ilal jahli kathirin minha li khafa'il lawazim wa usyira idkhalil juz'iyati tahta kulliyatiha wa khatarul jahli fi hadha azimun. Dalam kedua penjelasan itu tidak dicukupkan penyebutan sifat yang pertama saja. Kalau memang itu am dan khos, lazim dan malzum, mestinya kan kata-kata am udah cukup karena sudah masuk ke dalamnya kan. Yang namanya wajibul wujud itu di dalamnya ada wajib kidam, ya ada wajib bakok, mestinya nggak usah disebut lagi kan cukup.
Allah wajibul wujud. Selesai kan gitu. Kenapa harus diulang lagi? Ya wajib qidam, ya wajib baqo. Padahal wajib qidam, wajib baqo itu isinya wajibul wujud gitu loh. Ya kan? Sama dengan apa? Lazim dan malzum. Kalau yang lazim udah, si malzum udah disebut, kelazimannya nggak usah disebut lagi, kan udah jelas mestinya. Buat yang udah paham, buat orang yang belum paham kan ada pertanyaan, ada warnanya begitu. Kalau yang nggak nanya negatif. Allah itu wajib ada, pasti ada, kan selesai harusnya. Nah kalau kita jais ada, ya kan? Berarti ada itu yang ditemu akal pada haknya Allah dan pada haknya makhluk. Pada haknya Allah adanya disebut wajib, dihukumi wajib. Pada hak kita adanya dihukumi jais gitu. Lah, kalau sudah haknya Allah itu adanya wajib, berarti menolak tiada. Lah, gambarannya tiada itu gimana gitu loh. Tuhan tiada. Apa nggak ada sama sekali? Hah? Kalau menurut orang-orang apa saintis, orang-orang ahli sains, terus orang-orang falsafah, orang ahli filsafat, falasifah, orang-orang ateis itu mengatakan Tuhan itu sama sekali nggak ada sama sekali. Lah, Tuhan yang kita akui sekarang, Tuhan yang kita akui sekarang itu bagi mereka apa? Hanya sebuah bukan, hanya sebuah konsep, gagasan. Coba ini. Hah? Hanya konsep atau gagasan untuk membuat seseorang jadi baik, untuk membuat seseorang nggak berbuat jahat, dikonseplah Tuhan, gitu loh. Sesuatu yang maha perkasa, maha baik, yang nanti kalau kamu ikut perintahnya akan diberikan surga, yang kalau kamu nggak ikut perintahnya akan dikasih neraka. Maka konsep ini akan kemudian dimasukkan ke pikiran anak-anak kita gitu loh, hingga anak-anak kita menjadi takut berbuat jahat, akan nurut berbuat baik, padahal barangnya gak ada. Kalau ada, mana? Gak ada bukti otentik, gak ada bukti ilmiah satupun yang menunjukkan Tuhan ada. Mana? Bukti ilmiahnya gak ada. Kalau ada, tunjukkan satu aja buktinya. Kalau memang Tuhan itu ada. Makanya kata Buya Sakur, kenal kamu? Buya Sakur kenal. Tuhan itu adanya nggak bisa dibuktikan, tiadanya juga nggak bisa dibuktikan. Jadi 50-50.
Ente mau ngomong Tuhan ada, mana buktinya? Sebaliknya mau ngomong Tuhan nggak ada, mana buktinya? Jadi yang bisa menemukan adanya Tuhan, kata dia, ya hanya perasaan kita. Coba ini. Jadi dengan kita itu meninggikan atau mensensitifkan perasaan kita, kita akan menemukan ketuhanan. Tanpa dengan perasaan, kita nggak akan nemu Tuhan. Katanya Buya Sakur. Dan ini banyak orang-orang ateis, banyak orang-orang agnostik, cocok tuh. Buya Sakur. Lah, yang mengatakan agama itu konsep, itu orang agnostik. Agnostik itu mengatakan agama itu hanya konsep atau gagasannya para kiai-kiai, ulama-ulama yang ujung-ujungnya nanti duit. Agama kok konsep. Artinya generasi Z ketika nggak ente bekali dengan dalil yang kuat, mereka akan menghadapi orang-orang ini. Wow. Hah? Ngambil logika simpel aja. Lah iya dong. Tuhan ada nggak? Ada. Nggak mungkin Tuhan nggak ada. Mana? Buktinya apa? Buktinya ini Quran. Buktinya adanya langit, bumi. Hubungannya apa? Ya. Adanya langit, bumi dan Tuhan hubungannya apa? Ya hubungannya persaudaraan. Coba ini. Ini umur berapa nih? Umur balok ini umur berapa nih? Hah? Udah berapa ratus tahun? Prediksi. Bikin argumen zaman jet tempur. Dan nanti ini Ummul Barohin ini yang hebat lagi, ketika nanti akan bicara dalil tentang Allah, dia nggak pakai dalil, pakainya burhan. Hah? Iya, argumen. Dalil itu hanya mengatakan buktinya ini, ente mau ikut monggo, nggak ikut monggo. Kalau burhan, buktinya ini nggak mungkin selain ini, gitu loh. Jadi jalannya dia untuk mengelak udah ditutup semua, hingga dia nggak bisa mengatakan bahwa ini benar. Bedanya burhan dan dalil. Yang Sanusi topnya loh. Kan sesuatu itu ketika satu perkara dia tolak, dia mungkin berargumen yang lain. Oh ya bisa aja begini, bisa aja beginilah. Dengan adanya burhan itu menampilkan satu jawaban, menolak yang lainnya. Hingga apapun yang kamu sanggah, ini nggak mungkin begini, nggak mungkin begini, nggak mungkin begini, pasti begini. Ketika ini diajukan, sama saja kamu disekak seter. Kamu nggak punya jalan untuk keluar lagi. Itu burhan, gitu loh. Lah kalau orang dikasih burhan masih ngeyel, disekak seter masih mati, oh nggak bisa. Namanya apa? Namanya itu soak. Bapak mencatat buang. Begitu disekak seter mati, diambil rajanya dikantongin mana? Itu namanya orang-orang ngeyel gitu kan. Jadi ini butuhnya apa, di dalam pembahasan ini ada makna am dan ada makna khos, ada makna lazim dan ada makna malzum. Yang mana kalau ini nggak dibahas, nanti orang akan bisa punya
pemahaman bahwa Tuhan itu ada, tapi ya mungkin saja ada awalnya, artinya nongol sendiri. Memang Tuhan nggak dibikin, tapi nongol sendiri gitu. Iya kan? Tapi dirinya itu udah dari awal udah ada dirinya berarti ada. Berarti sifatnya menciptakan zatnya gitu. Ada sifat bikin zat gitu loh. Perasaan itu ada yang dibenarkan ya. Kalau pernah baca Muqaddimah Ihya terjemahan, yang Ghazali itu juga menemukan filsafat hisiah, filsafat rasa. Itu rasa yang tadi ambil sampel apa lain. Iya, itu zuk itu feeling itu feelingnya orang-orang yang sudah bersih, perasaannya orang-orang yang sudah bersih. Kata Nabi ngomong apa? Prasangkanya orang mukmin itu apa? Tajam. Nah, yang dimaksud prasangkanya orang mukmin itu yang mana? Yang sudah bersih hatinya, gitu loh. Ketika dia menduga ini akan ada bahaya nih, ya bisa bener gitu loh maksudnya. Oh, ini akan ada apa-apa nih, bisa bener karena hatinya itu bersih. Gitu. Kalau kita kan enggak, wah ini ada maling nih, kenapa? Itu punya motor ya? Iya, oh itu maksud hewan doang loh mbak. Itu ketakutan namanya begitu. Nah, perasaannya umumnya orang awam ya nggak bisa buat hukum dong, ya kan? Kecuali orang-orang tadi namanya. Artinya firasatnya orang mukmin itu bahaya. Hati-hati ini cuma firasatnya orang mukmin gitu loh. Hah? Firasat. Iya perasaan, artinya sesuatu yang tiba-tiba muncul di zuknya, di hatinya gitu loh. Artinya kalau di dalam bahasa lain itu khotir, Allah memunculkan sesuatu dalam lintasan dalam hati lah gitu loh. Sesuatu yang terlintas dalam hati. Kalau kita bukan lintasan, yuwaswis kalau kita. Adanya was. Kalau mereka namanya khotir gitu loh, atau ilham robbani lah gitu, bahasa halusnya lah gitu. Allah kasih ilham, Allah kasih petunjuk. Kalau kita isinya apa? Yuwaswisu fi sudurin nas. Kita begitu bahaya. Sebab andaikan dalam hal penjelasan tersebut dicukupkan penyebutan lafadz am dari lafadz khos dan lafadz malzum dari lafadz lazim, niscaya mengantarkan pada ketidaktahuan pada sifat Allah yang banyak, karena samarnya sifat lazim dan sulitnya memasukkan sifat-sifat juz'iyat pada sifat-sifat kulliyat. Padahal resiko ketidaktahuan tentang sifat-sifat Allah itu sangat besar. Gitu. Resiko nggak kenal Allah itu bahaya. Resikonya besar. Lah, karena resikonya nggak ngerti sedikit aja besar, berarti butuh diperincikan. Hingga dengan perincian ini nggak membawa kepada kemungkinan tersesat gitu loh, kemungkinan salah paham, kemungkinan terjebak pada pemahaman yang lain karena sudah diperincikan. Ini fungsinya membahas perkara yang apa? Malzum, yang lazim dari perkara yang malzum, membahas perkara yang khos dari perkara yang am gitu loh. Wajibul wujud itu sudah mencukupi sebenarnya. Kalau sudah wajibul wujud itu ya mesti kidam, mesti bako.
mesti mukhalafah. Karena wajibul wujud mesti nggak ada lainnya. Ya, mesti qiyamuhu binafsi. Mesti wahda itu udah mesti kan. Dari bahasa wajibul wujud itu sudah mesti gitu loh. Nggak mungkin ada wajibul wujud tapi ada ya, bagaimana? Nanti ditanya, ini wajibul wujud sama ini sama yang ini duluan mana? Kan itu begitu. Iya mesti adanya itu duluan mana? Apa bareng nongolnya? Atau ini dulu nongol baru yang ini? Nanti nomor antrian atau karena nggak mungkin wajibul wujud itu ada dua, berarti harus ya mukhalafah, harus qiyamuhu binafsi, harus wahda. Nah kalau ini nggak dibahas, nanti orang nggak bisa memahami apa sih wajibul wujud gitu loh. Maka untuk menghilangkan ketidaktahuan ini, ulama membuat perincian. Oh, wajibul wujud itu maksudnya ya wajib qidam, wajib baqo, wajib mukhalafah, diperincikan hingga tahu gambarannya wajibul wujud. Wajib sidik ini sudah cukup. Kalau sidik mesti fatona. Nggak mungkin ada orang sidik tapi goblok, nggak ada. Orang sidik mesti tablek. Kalau nggak ngomong, orang nggak tahu dia benar atau enggak dong. Orang tahu dia benar gara-gara apa? Ngomong. Orang sidik mesti amanah. Tapi kenapa kok setelah ngomong sifat sidik masih dibahas lagi? Tablek, amanah, fatona. Ini namanya hostnya gitu loh. Perinciannya dari sifat sidik. Harusnya sidik cukup selesai. Nabi wajib sidik selesai. Dalam sidik ini ada tablek, ada amanah, ada fayambahil i'tina'u fihi bimazidil idah alal qadril imkan wal ikhtiyatil baligh ditahliyatil qulub biyawaqitil iman wabillahi subhanahu at-taufiq wa wal hadi may yasha bimahdhi fadlihi ila sawa'id thoriq. Karena itu sebaiknya keseriusan dalam hal tersebut harus disertai penjelasan ekstra sesuai dengan kemampuan dan kehati-hatian yang dalam agar hati terhiasi dengan intan-intan keimanan. Jangan sampai hal yang sangat penting seperti ini hanya cukup dibahas globalnya saja gitu loh. Nanti beresiko akan muncul pemahaman-pemahaman yang berbeda dengan apa yang dimaui. Nah, biar nggak muncul ini, maka diperincikan hingga ketika orang bersih dari kesalahan paham akan muncullah hati-hati yang jernih, hati-hati yang betul-betul mengesahkan Allah, hati-hati yang betul-betul di dalamnya punya cahaya-cahaya keimanan yang benar gitu loh. Kalau nggak begini gimana? Nanti hatinya bisa diisi dengan kesalahpahaman seperti orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, sama-sama nyembahnya Allah, tapi pengetahuan tentang Allahnya nggak disampaikan secara terperinci, cukup Allah gitu doang.
Nggak diperincikan yang wajib bagi Allahnya bagaimana, yang mustahil bagaimana, yang jaiz bagaimana, nggak diperincikan. Hingga ketika orang mengimani Allah, mengimani Tuhan, masih muncul di hatinya banyak kesalahpahaman. Kayak sekarang lah, kalau nggak ada sifat mukhalafah lil hawadis, akan ada keyakinan Tuhan di atas. Tuhan gede, ada sosoknya. Katanya Ibnu Taimiyah, katanya orang-orang Wahabiyah, Tuhan itu tingginya 7 jengkalnya sendiri. Kamu, tinggi kamu 7 jengkal kamu. Kamu tingginya 7 jengkal kamu, semua orang. Tuhan pun demikian. Oh coba. Dari polok dong, jangan bukan jari. Nah. Iya. Maksudnya kamu nimbang tinggi nih. Tinggi kamu ukur, terus jengkal kamu ukur, sejengkal kamu itu berapa, nanti dibagi 7 sama, artinya ukuran tinggi kamu dibagi 7 itu mesti ukuran jengkal kamu. Tuhan juga begitu. Tuhan itu bikin kita kayak ukuran dirinya gitu loh. Lah kalau begitu bedanya apa? Artinya sama-sama ada tempatnya, sama-sama ada ukurannya. Lah, kalau memang Tuhan itu ada di langit, Tuhan ada di langit, berarti langit sama Tuhan gede mana? Hah? Gede mana? Ya gede langit tuh. Kalau gede langit, gunanya ente ngomong Allahu Akbar apa gitu loh. Ente sekarang di mana? Di masjid. Masjid sama kamu gede mana? Gede masjid kan? Kalau kamu sekarang masuk ke sini bisa? Kenapa nggak bisa? Kan lebih kecil. Lah kalau Allah ada di langit, kan nggak mungkin langit lebih kecil dari Allah, kan nggak mungkin. Allah mengkerut gitu. Berarti langit harusnya lebih gede. Kalau langit lebih gede dari Allah, gunanya ente ngomong Allahu Akbar apa? Berarti nggak ada gunanya ngomong Allahu Akbar. Maksudnya mestinya langit akbar gitu dong. Jangan Allah yang akbar, langit yang akbar. Karena jelas-jelas langit lebih gede dari Allah. Kalau digambarkan Allah itu ada ukurannya, gitu kan lah. Pemahaman seperti ini harus dihilangkan gitu loh, dengan menghadirkan sifat-sifat yang terperinci gitu loh. Kalau nggak dihadirkan sifat yang terperinci, ini akan masih muncul kebayangan seseorang. Makanya di dalam pelajaran kita nanti ketika bahas dalil Allah ada itu butuh berlembar-lembar untuk mendalil Allah itu ada. Dalam pelajarannya Wahabi, untuk bahas Allah itu ada cukup 1 baris. Allah ada, dalilnya Quran, selesai. Masa Allah ada pakai diribet-ribetin dalilnya katanya. Nggak usah pakai dalil yang panjang-panjang. Kalau Allah itu bertempat di atas, dalilnya berlembar-lembar mereka. Kita mustahil, selesai.
mukhalafah lil selesai gitu loh. Jadi bagi mereka itu yang seharusnya dibuktikan akal murni nggak diperpanjang, yang seharusnya nggak diperpanjang dipanjang-panjangin gitu loh. Kenapa? Karena mereka memaksakan diri meyakini Tuhan ada di atas, dipaksakan. Ini Qur'annya, ini dalilnya, ini ayatnya. Kalau nggak begini gimana? Kalau nggak begini gimana? Makanya ini butuh diperincikan sifat-sifat ini agar tidak terbersit di pikiran kita mengenali yang salah tentang Allah. Allah turun ke bumi. Ini gambaran nih. Allah kata dalam hadis, Allah itu kalau sepertiga malam turun ke bumi. Ya. Lah, yang namanya turun ke bumi, masuk ke bumi, berarti bumi lebih gede dari Allah. Kalau bumi lebih kecil, bisa nggak masuk ke bumi? Oh, mengkeret gitu. Ada yang mengatakan, oh enggak, itu sebagian dirinya Allah yang turun, sebagian lagi masih di atas. Jadi Allah coba, ya kan, kalau Allah turun ke bumi, berarti bumi sama Allah gede mana? Ya gede bumi, masa ada yang turun ke sini tapi buminya kecil, Allahnya gede, mau turunnya bagaimana? Kan nggak bisa kan? Jadi kalau Allah turun ke bumi, otomatis bumi lebih gede. Lah, kalau memang demikian, kembali apa fungsinya ente ngomong Allahu Akbar? Berarti langit lebih gede dari Allah, bumi lebih gede dari Allah, kursi tempat duduk lebih gede dari Allah. Itu apa gitu kok kecil banget? Kalah sama bumi, kalah sama kursi, kalah sama langit. Allah berarti nggak akbar kalau begitu dong. Ini gambaran secara global atau secara sekilas untuk membantah mereka seperti itu. Adapun bantahan terperincinya nanti ada dalam pelajaran kita. Gimana kita perincikan mustahilnya Allah ada ukurannya, mustahilnya Allah ada di atas, mustahilnya Allah itu turun, gitu dong. Mustahilnya Allah itu punya ukuran. Sampai kita ini hingga di pikiran kita itu ma khatara bibalika wallahu ghairu dzalik. Apa yang terbersih di pikiran kamu tentang Tuhan, Tuhan nggak begitu, gitu loh. Karena yang masuk ke pikiran mesti makhluk. Yang bisa digambarkan di pikiran pasti makhluk. Maka Allah bukan makhluk. Hingga apapun yang muncul di sini itu bukan Tuhan. Gitu mestinya dong. Oh, Allah begini, bukan. Begini, bukan. Hingga nggak akan terbersih di pikiran kita yang bagaimana keadaan Allah. Jadi kan ada rasa dekat dengan Allah. Nah, dekat itu kan butuh objek tuh, objek untuk sasaran. Jadi gimana rekayasa begitu tuh di atas, di jengkal, itu tuh cuman supaya punya objek kali ya, bagaimana itu? Ya kalau memang pengen punya objek, ya kayak orang Arab aja bikin Lata, Uzza, jelas namanya. Dekat banget ini sama Allah, udah malah nggak jauh-jauh. Bisa minta izin langsung. Lah kan, coba orang Arab itu katakan, ini Tuhan, bukan. Ini sarana kami mendekatkan diri kepada yuqarribuna zulfa ilaihi zulfa. Quran mengatakan. Kata orang Arab, ini cara kami untuk bertambah dekat dengan Tuhan. Lah kalau bagi mereka itu untuk mendekatkan diri itu butuh penggambaran yang spesifik hingga dia bisa merasa dekat dengan Allah,
Ya langsung aja bikin begitu-begitu kan lebih jelas. Ngapain tanggung-tanggung gitu kan. Hah? Lah enggak bingung, udah nempel sekalian lo gitu. Kalau orang India malah kadang dipukulin gitu, banting. Kenapa ini nggak ngabulin doa-doa saya? Komplit udah. Makanya kata Nabi, ini semua salah. Kalau mau mendekatkan diri kepada Tuhan, ikut cara saya. Nabi begitu kan? Orang-orang apa? Enggak. Saya sudah ikut cara nenek moyang saya. Nenek moyang saya mendekatkan diri kepada Tuhan, caranya begini. Saya nggak mau ikut kamu, gitu loh. Nah begitu pun dengan orang-orang lain yang mereka itu punya pemikiran sendiri tentang tata cara ibadah. Ada yang begini, ada yang begini. Jadi ketika kita nanti mengatakan tadi bahwa semua yang di pikiran kita Tuhan itu nggak begitu, semua nggak ada. Kata orang ateis apa? Tuh kan. Nggak jelas kata dia. Ente hanya konsep doang, itu mah hanya gagasan kamu yang kamu munculkan, mana buktinya? Ente aja ngomong nggak tahu kayak apa. Padahal kata Sayyidina Abu Bakar apa? Tidak nemunya seseorang tentang Tuhan itulah makna penemuan, gitu loh. Agama sih dibalikin orang ateis mas. Kalau nggak bisa nggambarin nyawa, berarti nyawa itu nggak ada. Konsep, betul. Berarti nyawa itu konsep. Betul. Kalau nggak bisa buktiin akal, berarti akal itu konsep. Nggak bisa nemuin setrum, pegang aja, kosong. Ya itu. Artinya kita ini harus belajar menghadapi Gen Z itu beberapa hujah-hujah itu gitu loh, hingga mereka Gen Z ini nggak lagi nanti bisa berkutik di hadapan argumen kita. Apalagi nanti Gen Alpha lebih pelik lagi. Gen Alpha itu orang yang lahirnya tahun 2015 2020 ke atas itu Gen Alpha namanya. Orang yang lahir di atas tahun 2000 itu Gen Z namanya. Di bawah 2000 milenium. Di atas 80 tuh milenial. Di atas 2000 namanya apa? Gen Z. 2030 Gen Z. Ada gen alfa, nanti gen beta, nanti gen. Artinya memang generasi-generasi itu dibeda-bedakan gitu loh. Kenapa dibedakan? Karena pola pikirnya mulai berbeda gitu loh. Dari mulai kita merdeka nih sampai sekarang itu pola pikirnya berbeda. Orang-orang dulu menganggap orang-orang bule itu walaupun penjajah tapi wah gitu loh. Setelah ketemu bule, wah hebat. Gen Z nggak mau bule mau apa, nggak urusan, dia udah nggak kenal bule gitu loh. Jadi generasi berikutnya sudah ganti pemikiran maksudnya loh. Pola pikirnya otomatis berubah dengan keadaan, dengan informasi yang masuk, dengan akan merubah pola pikir seseorang lah. Kalau kita nggak bekali mereka dengan pemahaman yang benar, otomatis mereka akan cari pemahaman dari generasi-generasi mereka sendiri. Apa yang kita pahami semuanya akan ditolak. Kayak tadi, kalau kamu nggak punya pemikiran orisinil kamu, berarti kamu itu nggak punya jati diri. Kamu itu hanya disuntik pemikiran oleh orang tua kamu. Doktrin dengan gagasan-gagasan ketuhanan. Terus gimana? Buang. Cari pemikiran yang orisinil dari kamu sendiri, coba. Maka kamu akan hidup jadi pribadi kamu sendiri. Nggak ikut lagi sama orang. Itu bahasanya. Nah kalau anak kita kok
Oh iya ya. Apa enggak? Kecuali kita kasih ini batal, selesai. Itu akan bisa terbentengi walaupun mereka mengajukan berbagai macam argumentasi, kita juga punya pembuktian untuk bisa mematahkan mereka. Ya. Ini pembahasan tentang mustahilnya Allah tiada, mustahilnya Allah itu berawal dan mustahilnya Allah itu berakhir. Jadi ini hanya mengarah kepada kemustahilannya berawal itu diambil dari arah apa? Membuktikan bahwa itu hanya kelaziman dari wajibul wujud. Adapun nanti mau kita detailkan, kalau Tuhan itu ada awalnya gimana? Itu pada dalil. Nanti kita akan jelaskan, gitu loh. Mustahilnya Allah itu berawal, kenapa? Wajibnya Allah tidak berawal, itu ada dalam dalil pembahasannya nanti insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana aurati wa amin rawati waghfir Sayyidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani sairil hillani wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina Rabbi fadlan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli sallam alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi dada qasi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.